Kenapa setiap hari Senin panjenengan itu puasa, wahai utusan Allah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini menarik. Biasanya ketika ditanya tentang poin-poin ibadah, Nabi Muhammad menjelaskan keutamaan. Tapi khusus untuk puasa hari Senin ini, jawaban Nabi singkat, padat, dan harusnya jelas bagi umat Nabi Muhammad yang mencintai beliau. Dalil tentang maulid Nabi, maka kita sebagai umatnya juga sama, mewujudkan falyafrahu, kegembiraan hati dengan lahirnya Nabi Muhammad, diisi dengan kegiatan-kegiatan amal-amal soleh, diantaranya pada perayaan-perayaan maulid Nabi. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Makna dari Allah bersolawat kepadanya, kepada hamba-hambanya adalah Allah memberikan rahmatnya, memberikan berkahnya, memberikan pertolongannya, memberikan rizkinya, memberikan kemudahan untuk hidupnya. Maka ini kesimpulannya jelas, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW adalah amal soleh, amal sunnah. Dalil-dalil yang tadi kita kupas itu indikasinya dhonniyud dilalah. Ketika mau ngaji usul fiqh, ketika beda qat'iyud dilalah, beda dhonniyud dilalah. Dilalah neka maksud penunjukan dari dalil yang ada. Mon qat'i boh macam-macam. Jangan berbeda, jangan menyimpang dari hal-hal yang qat'i. Gula tidak mau maulid Nabi. Mari kita hadir daurah Islam ilmiah dengan tema meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Ketika pada bayi, kita penting. Ada gue cuman kemasannya bayi tak pada, cuman istilahnya bayi tak pada. Ada seorang pujangga dari Mesir yang bernama Al-Imam Al-Busiri. Beliau seorang yang diuji oleh Allah dengan satu penyakit, yaitu buta. Tapi ingat, beliau hanya buta mata zahirnya, tidak buta mata batinnya. Nabi Muhammad SAW Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalain, adalah sayyid, adalah pemimpin dari 2 alam yang berbeda, alam jin dan alam manusia. Syariat Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad itu cocok diterapkan untuk bangsa Arab, cocok diterapkan untuk bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Afrika, dan kita semua di Nusantara. Kenapa Allah Ta'ala memilih Al-Mustafa, nabinya yang terakhir, kekasihnya yang paling agung, Nabi Muhammad, dari jenis manusia? Kenapa kok Allah tidak memilih Nabi Muhammad dari jenis malaikat? Nabi Muhammad kenika menungsa, manusia la kal bashar, tapi tidak sama sebagaimana manusia pada umum. Kadipun apa? Kadito maksudnya. Mari kita kupas. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Yang kami hormati serta kami takzimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh di desa Marengan, wabil khususnya para pengurus, bapak-bapak takmir Musola Al-Ikhlas yang Masya Allah pada malam hari ini beserta seluruh jamaah Musola Al-Ikhlas, baik muslimin maupun muslimatnya, pada pagi hari, pada maghrib hari ini kita berkumpul ke sini tidak lain dan tidak bukan sebagai bukti iman dan Islam kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga datangnya kita ke tempat ini dicatat oleh Allah dan menjadi saksi dan bukti bahwa kita adalah pencinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula pengen tanya Pak Bu, jawab gi jujur. Memperingati Maulid Nabi kan toh amalan soleh napa amalan salah?
Amalan sunnah napa amalan bid'ah? Oh, gue. Di mana dalilnya? Dalilnya mana? Oh, kita kan dalam beramal harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maulid sobung dalil, di mana dalilnya? Nah, itulah sebabnya pada maghrib hari ini kita berkumpul, kita mengupas, sekaligus kita menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini penting. Sebagian kalangan beranggapan bahwa oh, Maulid Nabi itu nggak ada dalilnya. Jangan memperingati Maulid Nabi, itu bid'ah. Kalau bid'ah itu masuk neraka. Oh, berarti gini kan, jamaah, takmir, gini kan neraka kempi mun Maulid Nabi. Yang paling panas nerakanya, saya ceramah, panas ongkul. Maka dari itu perlu kita luruskan. Kata siapa Maulid Nabi tidak ada dalilnya? Mari kita kupas. Di dalam satu kutayib yang berjudul Mafahim Yajibu Antusoha, Profesor Dr. Said Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki Al-Hassani, salah seorang ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah. Dan di Madura ini banyak alumni-alumni Abuya. Nah, di antaranya kita bisa jumpai di foto-foto di pondok pesantren besar. Itu di figura fotonya selalu ada Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha, pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan di antara umat Islam, itu beliau menyinggung tentang Maulid Nabi di antara poinnya. Sebagian kalangan salah paham dan mengatakan bahwa Maulid Nabi ini bid'ah karena tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis Nabawiyah Asy-Syarifah, benar-benar nyata dalil tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahas napanten gini kah? Keng jamnya udah habis nih, mau isak nih. Gimana ya kira-kira? Bahas napanten. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'an. Quran surat Yunus ayat ke-58. Wallahu subhanahu wa ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Catat gini kah? Ayat yang pertama, katakanlah hai Nabi Muhammad kepada kau punya umat, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrah, dengan itu semua hendaklah kalian bergembira. Pebunga teh moncak rengudur engki. Yang pertama, Allah menghimbau kepada kita adebu saring gula panjenengan mon dapat karunia Allah, kalau mendapat rahmat Allah, biasakan untuk bergembira hati. Falyafrahu. Loh, mana dalilnya Maulid? Itu kan tidak jelas Maulid. Sabar. Berikutnya di dalam ayat yang lainnya, Quran surat Al-Anbiya, wallahu subhanahu wa ta'ala qol, difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menilai tentang nabinya, kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil hafidh Quran kan toh bawa ibu. Amin ya rabbal. Paling tidak anak-anak kita nanti jadi hafidh Quran. Amin. Nah, di dalam ayat ini Allah berfirman, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa, melainkan rahmatan, sebagai rahmat. Bukan hanya untuk individu, bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk kelompok tertentu, lil alamin, untuk semesta alam. Mari kita menggunakan metode para mufassir, para salaf kita dulu, para ulama-ulama terdahulu. Kalau menyimpulkan satu ayat, itu tidak satu ayat simpulkan, tidak, tapi menggunakan metode thoriqul jam'i. Ayat yang ada digabungkan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih utuh. Tadi ayat yang pertama, Allah adabu, mon di keutamaan, mon di rahmat, falyafrah, bergembira. Ayat yang tadi Al-Anbiya menyatakan Nabi Muhammad adalah rahmat untuk semesta alam. Coba ya bergabung. Berarti dengan hadirnya rahmatan lil alamin,
Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diminta oleh Allah untuk falyafrah, bergembira, pebungaan teh. Itu yang pertama. Bahwasannya Nabi Muhammad adalah rahmat dan kita diminta oleh Allah bergembira dengan rahmatnya. Tak langkong, ngapunten, mungkin bisa agak majuan biar ini Bapak sekalian. Engki. Agak maju tak ngapa. Tafassahu fil majalis. Engki. Berikutnya, yang kedua, dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan bahwasannya setiap hari Senin Nabi Muhammad SAW sering puasa. Maka ketika ditawarkan oleh sahabatnya makanan di siang hari, beliau mengatakan, aku puasa. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, limadza tasumu fi kulli yaumil itsnain? Wahai utusan Allah, kadipun apa ajunan setiap hari Senin kadintoh apa sa'a? Kenapa setiap hari Senin panjenengan itu puasa wahai utusan Allah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini menarik nih. Al-Habib Umar ibn Hafidh hafizahullah ta'ala wara'a Karim Hadramaut. Beliau ketika mensyarah dari hadis ini, beliau ngasih catatan. Biasanya Nabi Muhammad ketika ditanya tentang satu amalan ibadah, beliau selalu menjelaskan afdoliyatnya. Kenapa kok sholat ini? Oh, afdolnya ini. Fadailul amal. Kenapa kok puasa ini? Oh, keutamaannya ini. Biasanya ketika ditanya tentang poin-poin ibadah, Nabi Muhammad menjelaskan keutamaannya. Tapi khusus untuk puasa hari Senin ini, jawaban Nabi singkat, padat, dan harusnya jelas bagi umat Nabi Muhammad yang mencintai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi ulidtu. Di hari itu aku dilahirkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba ngereng kesimpulannya. Berarti Nabi Muhammad mengingat-ingat tentang hari lahir beliau dan mengisinya dengan tasyakur, di antaranya dengan ibadah amal soleh berupa puasa sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, maka poin yang ketiga, dalil tentang maulid Nabi. Maka kita sebagai umatnya juga sama, mewujudkan falyafrahu, kegembiraan hati dengan lahirnya Nabi Muhammad, diisi dengan kegiatan-kegiatan amal-amal soleh, diantaranya pada perayaan-perayaan maulid Nabi. Gue ingin tanya, biasanya umat Islam kadintoh memperingati maulid Nabi, af'alul ibad, perbuatan-perbuatan yang terkandung di dalam peringatan maulid Nabi ini kan apa saja? Kita ngapain saja, Pak? Ketika maulid Nabi itu, setong, papolong, berkumpul dengan saudara muslimin dan muslimat. Beliau pengen tanya, berkumpul berjamaah dengan muslimin muslimat, kenika amal soleh napa amal salah? Amal soleh. Dalilnya jelas, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul berjamaah dengan kaum muslimin, saling ngecas energi iman. Itu jelas amal soleh dengan dalil yang nyata. Dua, setelah berkumpul, ngapain kita? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kenika amal sunnah napa amal bid'ah? Amal sunnah jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan sallallahu bihi alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepadanya asra, 10 kali lipat. Makna dari Allah bersolawat kepadanya, kepada hamba-hambanya adalah Allah memberikan rahmatnya, memberikan berkahnya, memberikan pertolongannya, memberikan rizkinya, memberikan kemudahan untuk hidupnya. Berkah dari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa polereng Madura? Masya Allah. Akama-akama pun viral, masyhur. Orang Madura adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ponreng Madura, Pak Ki. Anda mau apa? Menghina saya, gula maafkan. Anda mau apa? Oh, menjegal saya, kita maafkan. Tapi cemacem dengan agama, cemacem dengan nama baik, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reng Madura
Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya, setelah berkumpul dengan muslimin muslimat, yang kedua bersolawat, yang ketiga ada majelis ilmu, beda ceramah. Kan di mana-mana maulid Nabi dengan berbagai macam modelnya, dengan berbagai macam tempatnya. Seperti itu, berkumpul, ada solawatan, ada ceramah, majelis ilmu. Gue pengen tanya, bermajelis ilmu, datang ke majelis taklim, kenika amal soleh, napa amal salah? Amal soleh kebi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang ke satu tempat, di dalamnya ada ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Semoga kita semua termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pon. Kurang kan toh? Al-Qur'an berdalillah, hadis berdalillah. 3 af'al, perbuatan, amal-amal yang nyata saat maulid jelas kebih berdalillah. Maka ini kesimpulannya jelas, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW adalah amal amal Cuman memang kita paham bahwasannya dalil-dalil yang tadi kita kupas itu indikasinya dhonniyud dilalah. Ketika mau ngaji usul fiqh, kenika beda qat'iyud dilalah, beda dhonniyud dilalah. Dilalah neka maksud penunjukan dari dalil yang ada. Mon qat'i bojo macam. Jangan berbeda, jangan menyimpang dari hal-hal yang qat'i. Misal dalil tentang keesaan Allah, kul huwallahu ahad. Macam di pendapat berbeda mon masalah hal yang qat'i. Bodo muslim reng-marengan berpendapat ada bu ngocak Allah mon setong gini ka pas leso neser dibian dek remamon petok bay beda asistena mon gini ka menyelisihi dari hal yang qat'i jelas fakot kafar, ini inhiraf, ini penyimpangan. Tapi kalau masalah maulid Nabi dengan dalil-dalil yang dikata kupas itu dhonniyud dilalah. Apa maksudnya? Penunjukan dari hadis ini tidak bersifat qat'i sehingga dimungkinkan adanya perbedaan atau penafsiran lain dari ulama-ulama kaum muslimin. Maka mon beda saudara-saudara kita sesama muslim tak ada maulidan kipun tak napa pun sepenting gula maulidan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka tidak kafir otomatis, mereka tidak otomatis sesat, tidak. Maka kipun ajunan tak ada kita napa hak ajunan, tapi gula maulid Nabi sebagai bukti cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kan nyaman, Pak. Yang kena pangki. Pun faktanya, pada faktanya, kini kan pada, Pak. Pada Nabi Muhammad. Mon kita yang ahlu sunnah wal jamaah kita maulid Nabi dengan af'al yang tadi kita bahas amal-amalnya. Mungkin saudara kita yang lain, oh enggak, gula tak ada, gula tak mau maulid Nabi. Mari kita hadir daurah Islam ilmiah dengan tema meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Ketika pada bayi, kira benten. Pada gue cuman kemasannya bayi tak pada, cuman istilahnya bayi tak pada. Nah, maka dari itu hendaknya kita tetap setia sebagai muslim umat Nabi Muhammad SAW dan punya toleransi yang tinggi kepada saudara kita sesama muslim. Tapi mon pada hal-hal yang qat'iyud dilalah cem-macem tak pada. Allah itu esa, ketika rukun iman. Kul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Cem-macem punya pendapat lain. Salat kadinto, salat neka 5 bekto. Meskipun kadang kita itu terjebak rasa malas, rasa enggan, kadang shot ketelesot, kadang long bulong, tetap pendapat yang qat'i salat itu 5 waktu. Maka semalas-malasnya kita, selong bolongnya, jangan cem-macem. Entenlah salat 5 waktu ketika abid gelu. Tak usah 5 waktu. Diskon bayi telok bayi ada remah. Subuh, maghrib, isya, duhur, asar nyari peseh. Tidak bisa, karena ini adalah hal-hal yang qat'i. Baik, Bapak dan Ibu-ibu jamaah mushola Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Saya ingin ajak Abdina, ingin ajak Ajunan Sedaja Kadintoh untuk terbang ke arah timur. Terbang dari Madura, kita melanglang buana ke benua Afrika bagian utara. Kenika beda satu negeri yang dalamnya ada salah satu kampus Islam yang tertua, kenika Al-Azhar, yakni negeri Mesir. Mau nak anak mode Kadintoh, ingat-ingat Mesir yang diingat salah. Iya kan, langsung ingat ya, langsung salah Liverpool. Tapi ini mungkin ada hal yang tak diingat, yaitu ada seorang pujangga dari Mesir yang bernama Al-Imam Al-Busiri. Beliau seorang yang diuji oleh Allah dengan satu penyakit, yaitu buta. Tapi ingat, beliau hanya buta mata dohirnya, tidak buta mata batinnya. Bahasa Maduranya buta itu apa? Buto. Oh. Oh, keja. Mondul. Tak nengale, tak ngabus. Bu bener, mau tak ngabus roh. Assalamualaikum. Roh tak ngabus roh. Julid roh. Roh tak ngabus. Nah, Imam Busiri diuji oleh Allah dengan penyakit mata dohir. Lalu kemudian di tengah sakitnya itu mata batinnya melak, bahasa Madura melak nih, melak dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian beliau menulis bait-bait syair-syair dalam qasidah burdah. Di antaranya beliau tuliskan di situ, Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul kaunaini wa thaqalain, adalah sayyid, adalah pemimpin dari dua alam yang berbeda, alam jin dan alam manusia. Jadi jin maupun manusia beriman kepada risalah nabawi, nubuahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah buka rekrutmen santri goib. Oh, ada santri goib, tenan. Warna merah santri goibnya. Enten tak usah. Cukup Nabi Muhammad salat, dakwah, jin kan ento congok beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon muture biasanya santri goib pak songkok celeng biasanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Min urbin wa min ajami, dari kalangan orang-orang Arab maupun dari kalangan orang-orang yang bukan Arab. Apa maknanya? Syariat Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad itu cocok diterapkan untuk bangsa Arab, cocok diterapkan untuk bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Afrika, dan kita semua di Nusantara. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita gak usah mele-mele, engki bahwa setiap daerah punya kebudayaannya masing-masing. Tapi setiap kebudayaan itu akan indah dan mulia ketika tersibghah, terwarnai, tersentuh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak anti budaya, tapi Islam mengajarkan budaya itu tunduk pada nilai-nilai ketuhanan yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita biasa aja, beda habaib, ketika keturunan Nabi asli Arab dihormati, kita muliakan. Beda mon reng mujuranten, beda reng mancung kan itu. Wah, kenika Arab kan. Mon Ustaz Lukman Arab asli. Mon kenika pesek-pesek enggak gula kenika Arab pati genah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya di dalam bait syair yang berikutnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri, Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa kal yakutu wa bainakal hajari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad kenika menungsa, manusia, la kal bashar, tapi tidak sama sebagaimana manusia pada umum.
Kadipun apa? Kadinto maksud ta? Mari kita kupas. Kenapa Allah tabarakahu wa ta'ala memilih Al-Mustafa, nabinya yang terakhir, kekasihnya yang paling agung, Nabi Muhammad, dari jenis manusia? Kenapa kok Allah tidak memilih Nabi Muhammad dari jenis malaikat? Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Fiqhus Sirah Dirasat Minhajiyah Ilmiah, beliau menjelaskan bahwasanya di antara hikmah, di antara rahasia kenapa Allah memilih Al-Mustafa dari jenis Bani Adam, manusia, karena untuk dapat dijadikan uswatun hasanah, agar bisa diteladani oleh umatnya, agar bisa diikuti fattabi'uni oleh manusia yang lainnya. Coba mari kita bayangkan, seandainya Nabi Muhammad kenika dari jenis malaikat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana abdina salat. Boh, engki, mau Nabi kan malaikat, nyaman, tak usah alako, tak usah apa abejeng melolo, kan gula menungsa, kan cari-cari alasan. Hei umatku, ayo kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Boh, engki, mau Nabi malaikat tak dirasa lapar, mon gula lapar melolo, ngakan melolo. Coba berarti ketika dikatakan bahwasannya Rasulullah itu basyarun, maksudnya secara fisik, secara zahir itu dapat kita teladani amal-amal dan perbuatan beliau, karena kita sama beliau sama-sama kul inni basyarun mitlukum, katakanlah sungguhnya aku manusia sebagaimana kalian. Gue pengen tanya, reng Pamengkasan Sumenep, reng Sumenep marengan Kak Dinto, mon lapar ada napanten ongguan. Mon Nabi Muhammad ada napanten, ada juga. Tapi ingat, lakal bashar, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Apa bedanya? Makannya Nabi Muhammad mengandung syariat dan sunnah. Kita mengikut adab-adab dan cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadinto. Kalau pengen tanya, reng marengan akabin napanten? Bengal. Reng marengan akabin napanten? Akabin. Laki-laki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada laki-laki. Ingat, tidak ada jeruk makan jeruk. Ya. Itu sudah fitrah manusia. Laki-laki tero perempuan, perempuan tero laki bine. Syariat Islam mewadahinya dengan syariat yang namanya munakahat, pernikahan. Reng marengan akabin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah juga atau tidak? Menikah juga. Kenapa istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah 1 unit permen. Ayo, sebutkan nama-nama istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang valid, lengkap jumlahnya, nggak pakai luput satupun. Yang bisa jawab dapat hadiah. Muhammad bisa kalau jawab, Nabi Muhammad tak bisa jawab. Oh, masya Allah, masya Allah. Masyhur bagi kita. Nomor 1 adalah Ibunda Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha. Berikutnya Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun Maimunatun wa Ramla, Indun wa Zainabun kadza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatul maradiyah, dan seterusnya. Bukan itu mon maghrib sobung akidatul awam, sobung salawat-salawatan enten. Ada tapi beda jenis. Oh, beda jenis. Ojo dibanding-bandingke. Duduk spek idamanmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngereng lagi contoh mak jelas. Reng marengan mon ekening seding pisau terlokan apa enten? Dere, keluar dere apa enten? Beliau pengen tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat-riwayat kitab sirah saat beliau jihad, saat beliau berperang menghadapi hulusan pedang dan anak panah, Nabi Muhammad keluar darah napa enten? Keluar darah. Bu bedo sing ngocak enjek. Enten
Nabi Muhammad bukan mengajarkan kita wasi, ya wasi. Apa hikmahnya Nabi Muhammad berdarah dan kita juga berdarah? Nabi Muhammad konsekuen. Ketika mengajarkan jihad kepada umatnya, bener cuman ajunan gue lagi pada adere. Ajunan lesok pada gue lagi lesok pisan memperjuangkan agama pada. Itu menjadi teladan dan uswatun hasanah untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak usah nunggu kebal, tak usah nunggu hebat, harus seperti Superman, harus seperti wasi enten. Ente kadang-kadang ente ini kadang-kadang di sini ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi lakal bashar, tapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Apa bedanya darah kita dengan darah Nabi Muhammad? Darah kita begitu tertumpah itu harus dibersihkan. Sementara darah Nabi Muhammad suci dan wangi. Masyhur dalam banyak kitab-kitab sirah bahwasanya ketika Nabi berdarah saat beliau berdakwah ke Bani Thaqif di daerah perbukitan pegunungan Taif, beliau dilempari batu. Mon semangken dakwah sambut tola al badru. Di zaman Nabi Muhammad dakwah dilempar batu berdarah-darah dan Nabi Muhammad tidak sibuk membalas, tapi Nabi Muhammad menengadah menghalangi darah beliau agar tidak turun tumpah ke bumi. Kenapa? Karena jika bumi itu ditumpahi darah Nabi Muhammad, Allah akan murka dan mengazab bumi tersebut. Ada malaikat gunung yang melihat kejadian itu berkata, "Ya Muhammad, muda yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, minta doa sama Allah biar Allah mengutus aku balik gunung Taif ini, mak modar Bani Thaqif ini." Bahasa Maduranya modar apa? Bengkak, belis kakek. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La bal arju an yakhruja min aslahihim man yu'minu billahi wal yaumil akhir wa rasuli. Tidak, jangan. Justru aku mengharapkan dari tulang sulbi mereka, dari generasi anak-anak mereka nanti akan lahir generasi yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada hari akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ki? Basyarun, agar supaya bisa kita teladani. Lakal bashar. Kenapa? Yuha ilayya. Untuk Nabi Muhammad ada wahyu, ada nubuah, dan kita tidak usah kreatif-kreatif, cukup ikut kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal-hal asalib wal wasail kita kudu kreatif. Zaman Nabi tidak ada mic, tidak ada kamera, sobung live. Nah, semakin beda live, YouTube. Kenapa YouTube? Kenapa nek nama Ustaz? Agen herbal. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share. Ini uslub. Kalau uslub boleh untuk kreatif. Zaman Nabi sobung musola beda AC. Nah, kenapa nek bid'ah nek sobung AC zaman Nabi gini kan. Zaman sekarang ada alat-alat baru, ada teknologi-teknologi baru yang itu kita umat Islam tidak ketinggalan zaman. Tapi dalam hal fiqrah dan thariqah, di dalam hal akidah, kita tidak bergeser seujung rambut pun tetap setia menggenggam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, mungkin ada sisa waktu kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Polana orang marengan genekan masyhur terkenal sebagai orang-orang yang pencari jalan Tuhan. Allahumma shalli ala Muhammad. Okay. Boleh bertanya langsung ketika berdemik sobung wireless Kurang panjang. Oh, kurang panjang. Atau yang ibu-ibu boleh nulis di kertas. Atau yang mas-mas, mbak-mbak kenika bisa nanti DM di Instagram. Ini sepertinya beberapa remaja-remaja di sini sudah follow Instagram saya. Makanya kok tadi belum nyampe sini dia udah nge-tag duluan di story. Ini berarti anak-anak marengan ini berarti nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kembalikan kepada MC. Isya kul senapa kan tuh? Oke.
Tanya Ustaz. Oh, thank you ya Pak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendapatkan penguatan. Oleh bila berdeseatannya, saya juga bisa meyakinkan. Thank you. Oleh panjenengan tidak morot bid'ah diberikan hadil ayat-ayatnya. Thank you. Nah, dalam salawat, pembacaan salawat ada qiyam berdiri. Thank you. Menyambut, saya percaya dan meyakini ketika kita membaca salawat puji-pujian kepada Rasulullah, qiyam menghormat dan Rasulullah itu katanya datang. Sahih. Nah, ada sebagian orang yang di mau teman tercoko dan semacamnya. Saya ingin ketika ada seperti itu ada memberikan penguatan kepada orang-orang seperti itu. Thank you. Nisar orang-orang seperti itu kasihan, takut karena tidak mencintai Rasulullah akhirnya menjadi orang-orang yang tidak bersama Rasulullah. Thank you. Thank you. Thank you, Ustaz. Thank you. Sekelangkong. Oh, ini kami kan. Tes 1 2 3. Nah, kini kan ada pertanyaan bagus ini, Pak. Tadi kita udah jelaskan dalil maulid, jelas, gamblang dari Al-Qur'an dan hadis dan af'alul ibad. Nah, sekarang lebih detail lagi. Di dalam maulid, mereka biasanya beda mahallul qiyam. Thank you. Tempat di mana kita harus berdiri, tempat bacaan maksudnya. Kita harus berdiri dan kemudian masyhur khobar bahwasanya ketika berdiri itu dalam rangka menyambut datangnya Nabi Muhammad SAW hadir di majelis tersebut. Nah, kini kah? Satu, di dalam kitab At-Tafkir dijelaskan bahwasanya di dalam membahas nusus al-adabiyah, teks-teks yang sifatnya keindahan, kenika fokusnya pada zauk. Jadi yang dimaksud dengan Nabi Muhammad hadir kenika ikhtilaf bainal ulama. Saya benar-benar yakin, saya beli wali, ada wali di situ, maka Nabi Muhammad benar-benar dia indra. Tapi saya tak beli, paling enggak hatinya yang hadir tersambung dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, mungkin tadi terlalu ilmiah ya. Yang lebih gampang min babi takrib biar gampang dicerna. Kadang satu obrolan, satu kalimat dengan kalimat sing setonga, mereka beda konteks. Teks-teks di dalam tulisan-tulisan, syair-syair di dalam qasidah maulid, dalam doa-doa, syair-syair, sholawat, kenika adalah teks-teks yang sifatnya adabiyah, sastra, keindahan. Yang lebih ditekankan itu adalah pada zauk, rasa jiwa. Gula kerong gula. Aduh, gula mahabbah, gula cinta kepada kanjeng Nabi. Itu. Jangan bandingkan dengan teks-teks di laboratorium. Kalau ngomong masalah teks di laboratorium, jangan ngomong wahai bakteri dan virus corona, engkau begitu indah dan sebagainya. Tak usah. Beda konteks. Kalau dalam konteks ilmiah, kalau dalam konteks laboratorium, pembahasannya adalah eksakta. Maka narasi-narasi, tulisan-tulisan itu bukan lagi zauk yang diutamakan, tapi objektivitas fakta. Nah, syair-syair maulid Kak Dinto neka nusus al-adabiyah, sehingga yang digelorakan, yang diangkat di dalamnya adalah perasaan gejolak di dalam jiwa. Semakin rindu, semakin cinta, semakin nyambung kerong kepada Nabi Muhammad SAW. Masalahnya beda saudara-saudara kita, mereka membahas kenika melihat teks-teks ini seperti mereka dalam laboratorium. Anta syamsun, anta badrun. Kenika mak beda Nabi Muhammad kenika ingat matahari. Matahari kenika zatnya api. Nabi Muhammad benih apoy. Mereka melihat teks itu dari kacamata laboratorium. Padahal yang dimaksud itu bagaikan matahari menyinari kegelapan dunia. Kenika saya maksud. Kan beda kan ya, kadang orang ngocak deh iya. Sing setengah salah paham. Ngocak deh iya. Tak nyambung enggi. Nah, maka di sini dalam kitab At-Tafkir dijelaskan bahwasanya masing-masing teks, masing-masing narasi, masing-masing tulisan. Kenapa bahasa Madura narasi ini kenapa gitu? Budebu. Nah, macam-macam budebu kenika ada sendiri cara berpikir, cara mengupasnya. Sama seperti dalam tafkir at-tasyri'iyah, membedah dalil-dalil, membedah nas-nas syar'i.
Tidak bisa kita pakai sastra tadi. Kalau dalilnya begini, korinahnya begini, indikasinya begini, koidah-koidahnya begini, kita harus objektif di situ. Nah, tapi kalau sekali lagi mahalul qiyam, kan itu ada. Thank you. Mungkin kita 5 menit atau 10 menit setelah ini ya, 5 menit. Nah, ini kan bukan mengundur adzan ya, tapi ini sunnah. Sebagian riwayat mengatakan, makanya juga beberapa pesantren sholat isyaknya itu jam 9. Kenapa? Karena di zaman Nabi, ba'da maghrib ketika ada taklim, itu Nabi mengakhirkan sholat isyaknya tentu masih dalam jangkauan waktu isya. Tak kebebes, tapi ontur. Kenapa? Majelis ilmu itu ternyata didahulukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sampai mana tadi dah? Ya, debu gini kah? Cara memahaminya berbeda-beda. Maka kita harus cerdas sebagai seorang Muslim. Oh, apalagi meyakinkan saudara kita. Gini kah? Bener ente kadang-kadang ente nih. Kadang gula apresiasi ajunan beragama dengan semangat kudu beda dalil lah bagus kenika. Tapi ingat, memahami dalil yang lebih baik itu kita mengikut kepada para ulama ahlu sunnah. Kenapa? Mon kita langsung ngupas dalil kenika terbatas pada otak kita seorang. Tapi mon kita sama, kita juga pingin Al-Quran dan As-Sunnah, kita berdasar pada Al-Quran. Cuman kita menyandar pada para ulama, tidak bersandar pada akal kita pribadi, tapi bersandar bersama dengan akal para ulama yang musalsal bersanad sambung di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Pada Al-Quran dan As-Sunnah, cuman setengah mikir dibi, setengah bersandar pada para ulama yang musalsal bersanad sambung kenika. Nah, dalam konteks kenika yang dimaksud dengan Nabi hadir dalam konteks umum maksudnya adalah kesejiwaan, pebunga ateh, kerong. Jadi ruhiyahnya itu tersambung, al-quwah ar-ruhiyah, nyambung begitu. Meskipun nanti memang ada pembahasan lain, dotan itu, tapi itu konteks lain. Sebagian orang, terutama para habaib, para wali-wali Allah, benar-benar melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di dalam majelis-majelis beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi degi pas jadi kontroversi boleh, pas degi udah remang bisa hadir gini kan. Terus kuburan di Nabawi pas sobung orang ada remang. Aduh, resolah. Makanya intinya, udah kita fokus beribadah, tahu saat tokar meloloh, fokus. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad, kita ingin beramal soleh di atas jalannya Nabi Muhammad, menolong agama Nabi Muhammad, dan bertindak yang bagus untuk agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kita semua istiqomah. Amin. Terakhir kan toh terakhir gi. Polana istiqomah Kak Dinto berat Bapak Ibu sekalian. Berat. Istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Istirahat tak berat. Tapi ingat, di balik beratnya istiqomah itu ada pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fal mutamathiku bidinihi." Orang-orang yang istiqomah, yang thikoh di atas agama, kal qabdi alal jamr, bagaikan menggenggam bara api. Kula pengen tanya, bara apoy gini kah? Panas napa enten? Panas. Mau nih ngajunan? Pernah nyoba? Oh. Tahu saja Mbak Dibi, sate kening apoy areng, mateng toh. Panas kan? Orang istiqomah di atas jalan Islam seperti itu. Benar-benar di atas Islam. Mon Islam ngocak enten enje. Mon ngocak perjuang lagi. Lah jangan. Semangkin Mas. Kocak radikal, kocak teroris, kocak kadang-kadang. Kocak dia remah macam-macam lah bodoh boy. Padahal kita umat Islam tidak ingin macam-macam. Kita ini baik-baik semua umat Islam. Kita hanya ingin menegakkan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobung keinginan lain. Benih urusan politik, benih urusan 2024, posang. Enten. Semata-mata li'ila kalimatillahi azza wa jalla. Demikian yang dapat Abdina sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada jarum yang patah, jangan ditusukkan ke dalam hati. Apabila saya mungkin salah kata,
jangan dilaporkan Pak polisi. Karena lagi sibuk sekali. Sambo kita mare. Kening Kanjuruan. Kening Kapolda Jawa Timur. Pak, Kapolda Ajunan gini Pak. Alhamdulillah. Kita doakan semoga negeri ini segera bersih, beres-beres dan berbenah. Amin. Kita ingin yang baik-baik untuk negeri kita tercinta Indonesia. Yang belum baik semoga tobat, hijrah menjadi lebih baik. Yang enggak hijrah, semoga Allah ganti dengan makhluk, dengan manusia, dengan pemimpin yang lebih baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku liqouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.